Halo, selamat datang kembali di channel Perspektif Asli. Ini benar-benar bikin melongo. Gak nyangka emang kalau hari ini bakal ada pengungkapan sefrontal ini. Ternyata ada nama partai besar yang terseret dalam pusaran korupsi Noel. Gak cuma itu, ini juga soal jaringan korupsi di Indonesia yang selama ini rapi banget disembunyiin. Kalian semua wajib tonton ini sampai selesai. Tonton video ini sampai selesai, wajib itu. Yuk langsung aja kita gaskan. Bang, ini yang partai belum ke skill nih bang. Partai saya kerucutkan ya. Kemarin kan K, sekarang 3 huruf. Oke, untuk sebentar itu dulu. Wah, udahlah. ini Kawan-kawan tahu lah. Warnanya lu warna-warna. Jangan kasih orang lagi, nanti dulu, nanti ikutin terus. Ikutin terus semua kan di fakta persidangan kan sudah ada tuh, semua mulai keluar tuh keterangan saksi. Bukan saya yang menyampaikan ya, tapi fakta persidangan jaksa, lantas saksi-saksi yang menyampaikan, bukan saya. Hijau ya bang? Saya nggak mau ngasih warnanya. Hijau atau oranye bang? hijau atau oranye? Nggak mau ngasih tahu juga warnanya. Waduh. Itu terkait aliran dana bang. Ya pastilah, kan udah gini. Menteri, yang Bu Menteri siapa? Nah, tinggal lihat aja latar belakangnya. Nggak mau saya ngomong ya. Bukan saya yang ngomong fakta persidangan. Saksi-saksi yang bicara bukan saya. Pak Jaksa yang bicara, saksi yang bicara, BAP yang bicara. Bukan saya wamen. Orang baru 10 bulan, mana? Iya, sebelum menjabat saya. Apa? Iya, praktek itu saksi-saksi menyampaikan dari tahun 2012 dan sebelumnya juga udah praktek itu udah ada. Saya 2024 baru sadar saya menjadi pejabat ketika ditangkap KPK. Oh, gue ternyata pejabat ya. Tapi saat abang pertama kali lewat Wamen sudah tahu ada praktek itu bang? Mana tahu. Kita kan sibuk ngurusin kawan-kawan media, kawan-kawan yang di lay off, kawan-kawan buruh yang diperas oleh pengusaha. Tapi nanti kita ungkap lah siapa yang mainkan ini, siapa yang memesan saya supaya ditangkap, nanti juga terungkap, tenang aja. Nah, ini yang saya maksud tadi. Noel bocorkan soal partai K. Katanya ada 3 huruf. Wah, partai mana ini? Partai mana ini yang dimaksud Noel ini tadi? Atau emang si Noel ini cuma pengen ribut doang? Gimana ini menurut kalian? Hukum di Republik ini bisa dibeli. Wede. Apalagi yang namanya, saya mau bikin nih namanya apa ya? Komisi penitipan kasus. Jadi komisi penitipan kasus ini datang ke tempat saya, titip kasusnya apa? Nah, kawan-kawan tahu kan, akan kita operasi tipu-tipu. Saya pengen nyanyi sebetulnya nih. Boleh nggak nyanyi? Boleh. Judulnya OTT Bocil. Operasi tipu-tipu. Konten yang kau buat, oh jagonya. Maling kelas teri, bandit kelas coro, itu yang kau tangkap. Giliran yang kelas kakap, nggak pernah kau ungkap, apalagi kau tangkap. Sebut namaku, bocil. Ya, ini tadi ya Noel nyanyi soal penegakan hukum di Indonesia. Sampai sebut hukum bisa dibeli katanya. Kalau hukum memang katanya bisa dibeli, ya sebutin dong ya siapa pembelinya dan di mana tokonya. Hah? Jangan cuma nyanyi seperti itu aja. Aduh. Banyak banget emang. Ada
aja pokoknya idenya sampai minyak juga bisa dioplos ya. Jangan-jangan selama ini kita pakai gas LPG itu isinya kentut para koruptor semuanya. Pokoknya Indonesia saat ini terkenal sebagai spesialis palsu memalsukan. Pertama Thailand dipalsukan, minyak juga dipalsukan, beras juga dipalsukan. Ijazah apalagi udah lama pokoknya kalau ijazah nggak dipalsuin. Jadi kayak gimana masyarakat ini mau mencintai produk Indonesia kalau kalian aja memanipulasi segala sesuatu yang masyarakat konsumsi. Ya, masyarakat sekarang itu ya udah di tahap muak sekarang ini. Bukan sekedar benci saja. Ya karena deretan kasus korupsi ini muncul tiap hari. Ya, nilainya ini makin gila aja. Dan pelakunya itu muter-muter di lingkaran yang sama. Itu jelas. Makanya ya kan, sekarang ya sorotan itu kepada Bapak Prabowo Subianto. Publik sekarang ini sudah ngelihat beliau ini gaspol ya. Kelihatan banget serius ya, mau bersihin satu persatu. Jelas tanpa banyak basa-basi Bapak Prabowo Subianto. Ini bukan soal pencitraan ya kan, tapi soal harapan terakhir rakyat yang sudah capek dibohongi terus-menerus. Orang-orang sudah nggak butuh pidato ya yang manis-manis. Yang ditunggu itu borgol dan vonis untuk para koruptor itu. Ya enggak? Gimana ini menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Gua rasa semua partai politik yang ada di DPR saat ini atau yang pernah ada di DPR itu pasti ada kader-kadernya yang pernah kena kasus korupsi atau terindikasi korupsi. Mau itu kader Golkar, kader Demokrat, Nasdem, Gerindra, PDIP, PAN, PKB, dan beberapa parpol lainnya. Itu nggak ada yang benar-benar bersih 100% dari korupsi. Dari puluhan atau ratusan kader, pasti ada aja satu atau dua yang korupsi. Bener nggak? Bener sekali Bang ya, bener sekali ya. Kalimat partai yang masuk Senayan pasti pernah korupsi itu sebenarnya gambaran rasa capek publik ini jelas. Bukan asal nuduh ya, tapi karena faktanya dari waktu ke waktu hampir semua partai ya pernah terseret kasus, ya enggak? Makanya ya sekarang ini publik bukan nanya siapa yang bersih, ya kan? Tapi siapa yang berani bersih-bersih, yang berani bongkar-bongkar kader sendiri, ya? Bukan malah pasang badan. Ya enggak? Gimana ini menurut kalian? Masuk akal enggak? Muhaimin Iskandar, yang lebih dikenal sebagai Cak Imin, seringkali disebut sebagai pemimpin Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, yang kontroversial. Kepemimpinannya dianggap telah merusak citra partai, terutama dengan berbagai tuduhan korupsi yang menghantuinya. Dalam berbagai kesempatan, Cak Imin seringkali terlibat dalam skandal yang mencoreng nama baik PKB dan membuat partai tersebut terkesan buruk di mata publik. Salah satu tuduhan serius yang sering dikaitkan dengan Cak Imin adalah keterlibatannya dalam berbagai kasus korupsi. Beberapa kali, namanya disebut-sebut dalam skandal korupsi yang melibatkan instansi pemerintah, terutama saat dirinya menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kasus yang paling terkenal adalah dugaan korupsi dalam Program Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, TKI, dan kasus yang dikenal dengan sebutan Kardus Durian. Meskipun begitu, Cak Imin selalu berhasil lolos dari jerat hukum. Berhasil lolos. Setiap kali namanya terseret dalam kasus korupsi, ia tampak mampu menghindari dakwaan yang serius. Keberhasilannya lolos dari berbagai tuntutan hukum ini menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat dan menambah panjang daftar kontroversi yang menyelimuti karir politiknya. Si paling kebal hukum. Ya ini tadi ya, perjalanan skandal korupsi Cak Imin. 3 huruf, ada inisial K. Apa ini yang dimaksud Noel tadi? Waduh. Gimana ini menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita lanjutkan saja video berikutnya. Ini cerita Rizal, pejabat bea cukai yang bikin netizen geleng-geleng kepala.
pada 4 Februari 2026, KPK melakukan operasi OTT 2 arah tepatnya di Jakarta dan Lampung. Operasi ini berhasil menyaring 17 orang, yaitu 12 pegawai Bea Cukai dan 5 dari pegawai swasta. Tersangka Baru utama, dilantik. Rizal, yaitu Direktur Penindakan Bea Cukai dan beralih profesi jadi pemegang rompi oren yang baru aja dilantik jadi Kepala Wilayah Bagian Sumatera. Wah. Modusnya sangat rapi. Pada Oktober 2025 sampai Februari 2026, dia atur jalur impor biar barang ilegal masuk tanpa pemeriksaan fisik. Aturan mainnya adalah suap dikasih berkala dari Desember sampai Februari. Barang bukti yang disita adalah uang tunai total 40,5 miliar rupiah dalam berbagai mata uang. Banyak banget. 3 kg, jam mewah, dan dokumen fiktif. Yang bikin miris, ini OTT kelima dari Kementerian Keuangan sejak Januari 2026. Menteri Keuangan sampai bilang ini shock terapi. Semangat buat Menteri Keuangan kita, Pak Purbaya. Nah, ini bener-bener bikin geleng kepala emang ya. Baru dilantik, sumpah jabatan belum dingin, langsung pakai rompi orange. Rekor baru ini ya. Belum kerja buat negara, sudah kerja buat KPK. Aduh. Kok bisa? Hah? Ya, publik ini makin yakin ya. Masalahnya bukan kurang gaji atau kurang aturan, tapi mentalnya yang keburu rakus nih orang. Jabatan baru aja didapat, ya kan? Langsung mikir balik modal. Aduh. Bea Cukai itu harusnya jaga pintu negara. Kok ini malah jadi pintu masuk korupsi? Heran bener emang. Gimana ini menurut kalian? Kok bisa-bisanya gitu loh. Ini baru aja dilantik loh, udah kena OTT KPK. Aduh. Emang ya seperti ini pejabat-pejabat rakus ya kan? Muncul di situs media online bernama Asia Sentinel. Sebuah laporan di situs ini membeberkan dugaan pencurian dana sebesar 12 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 177 triliun rupiah yang terjadi di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Uang sebanyak ini dicuci melalui bank-bank internasional dan melibatkan sekitar 30 pejabat. Bank Senturi disebut sebagai pintu masuk merampok uang negara. Ada rekayasa untuk menetapkan Senturi sebagai bank gagal pada tahun 2008 sehingga diberi dana talangan hampir 7 triliun rupiah. Pemirsa, apa sebenarnya yang terjadi sampai muncul laporan ini dan sampai mana pengusutan kasus Bank Senturi hingga saat ini? Inilah penelusuran tim Realitas. Inilah laporan di situs Asia Sentinel yang segera membuat geger. Artikel ini berjudul Indonesia's SBY Government Vast Criminal Conspiracy, yang kira-kira terjemahannya adalah pemerintahan SBY konspirasi kriminal terbesar. Laporan ini ditulis oleh John Bertelsen, editor situs ini yang juga pernah menjadi koresponden di beberapa media internasional. John Bertelsen dalam laporannya ini membeberkan hasil investigasi tentang 40 lipat di balik Bank Senturi hingga menjadi Bank Mutiara yang akhirnya jatuh ke tangan J Trust, sebuah lembaga keuangan asal Jepang. Laporan di situs Asia Sentinel ini segera dikutip oleh sejumlah media dalam negeri. Sejumlah komentar dari pihak yang dulu sering berbicara mengenai Bank Senturi pun kembali mengeluarkan suara, termasuk dari kalangan dekat SBY. Wah. Sekarang kecurigaan itu sudah kemana-mana ya kan? Nama besar seperti SBY pun jadi dicurigai. Waduh. Kalau sudah seperti ini, yang bisa komen ya kalian saja ya. Tulis komen kalian di kolom komentar. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Pernyataan saya pertama itu tentang Pak Purbaya. Artinya
semakin terbukti bahwa informasi A1 saya Noel tadi nih. tinggal sejengkal lagi Pak Purbaya. Apalagi kemarin KPK bilang saya angkat topi ke Pak Purbaya. Kenapa? Lama-lama Pak Purbaya akan angkat koper dari rumahnya untuk ke KPK. Wih. Itu reasonnya. Hati-hati Pak Purbaya. Beliau punya kebijakan begitu bagus, tapi banyak elit akan terganggu, kan? Karena banyak pemain-pemain liar di Republik ini. Dengan kebijakan Pak Purbaya mereka sangat terganggu. Ingat, hukum di Republik ini bisa dibeli. Jelajah. Wah, ini makin ngawur aja ini ya si Noel ini tadi. Sekarang nyebut Purbaya ini bakal terjaring katanya. Yang bener aja Noel, Ini mau bongkar fakta atau cuma bikin gaduh aja? Kok bisa-bisanya makin ngawur aja ini ucapannya. Waduh. Gimana ini menurut kalian ya kalau sudah seperti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Perspektif. Dan jangan lupa juga share video ini ke grup WhatsApp atau yang lainnya itu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sekian dari saya. Terima kasih.